Dari kecil kita diajarin kan, kerja keras itu pangkal kaya. Tapi coba deh lihat sekeliling kita. Beneran masih berlaku nggak sih? Soalnya jutaan orang loh banting tulang tiap hari, tapi kok ya hidupnya tetap aja pas-pasan, bahkan miskin. Nah, ini nih fenomena yang mau kita bongkar bareng-bareng. Paradoks para pekerja miskin. Jadi pertanyaannya tuh simple, tapi nancep banget. Kenapa kerja keras udah nggak jadi jaminan hidup sejahtera? Ini bukan lagi soal teori ekonomi di buku-buku ya. Ini kenyataan pahit, di mana keringat kita tuh harganya seringkali cuma cukup buat nyambung hidup, bukan buat benar-benar menikmati hidup. Coba deh resapi kata-kata dari Pak Said Iqbal ini. Buruh itu nombok. Nombok loh. Kebayang nggak sih? Udah kerja capek-capek sebulan, pas gajian duitnya malah nggak cukup buat nutupin pengeluaran. Boro-boro nabung, ini malah gali lubang nutup lubang cuma buat makan. Ini dia jantung masalahnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita lihat angkanya langsung. Seberapa jauh sih sebetulnya jarak antara gaji yang kita terima sama biaya hidup yang ya benar-benar kita butuhin buat bisa dibilang layak? Nah, ini dia nih perhitungannya. Ada dua istilah penting di sini, UMP atau upah minimum. Anggap aja ini jaring pengaman paling bawah. Terus ada KLH, kebutuhan hidup layak. Ini baru biaya real buat hidup. Coba lihat deh contoh buat Jakarta aja. Perkiraan UMP-nya di tahun 2026 itu sekitar 5,73 juta. Tapi KLH-nya alias kebutuhan realnya udah nyentuh 5,89 juta. Selisih kan? Ini bukan lagi ngomongin hidup pas-pasan, ini namanya tekor tiap bulan. Terus dampaknya apa? Wah, ini kayak efek domino. Gaji kurang, nabung jadi mimpi. Buat nutupin kekurangan jalan pintasnya apa? Ngutang, seringnya kejebak pinjol yang bunganya mbak ngotak. Pelan-pelan kualitas hidup anjlok, makanan seadanya, tempat tinggal seadanya. Stres karena duit, ini wah bisa ngerusak mental. Terus kita ngomongin work-life balance, kedengarannya kayak lawakan aja. Oke, sekarang kita coba lihat dari gambaran yang lebih besar ya. Kita zoom out. Ini masalahnya bukan cuma soal satu dua orang, tapi soal struktur ekonomi kita secara keseluruhan. Dan siap-siap, angka yang bakal kita lihat ini mungkin bikin kaget. Lihat angka ini, 0,02%. Kecil banget kan? Hampir nggak kelihatan. Angka sekecil ini adalah persentase orang-orang super kaya di Indonesia. Segelintir orang. Terus apa artinya angka sekecil itu? Nah ini dia, kelompok super duper kecil tadi yang cuma 0,02% itu, mereka menguasai 53% dari total simpanan uang di semua bank di Indonesia. Setengah lebih. Bayangin setengah dari kue kekayaan negara kita cuma dinikmati sama segelintir orang ini. Kita lihat dari sudut pandang lain deh, biar makin kebayang. Cuma butuh 50 orang terkaya di Indonesia, total aset mereka kalau digabungin, itu nilainya setara dengan 14% dari seluruh kegiatan ekonomi negara kita dalam setahun. PDB kita loh, cuma 50 orang. Itu nunjukin seberapa besar kekuatan mereka. Pertanyaannya sekarang, kok bisa gini ya? Gimana ceritanya kita bisa sampai ke titik ini? Oke, sekarang coba kita bedah satu-satu, apa sih akar masalah di balik upah rendah ini? Jawabannya tuh emang kompleks, kayak benang kusut. Pertama, suplai tenaga kerja bejibun, yang nyari kerja lebih banyak dari lowongannya. Otomatis, posisi tawar pekerja jadi lemah. Kedua, ada yang namanya skill gap, alias nggak nyambung antara lulusan kita sama yang dibutuhin industri. Ketiga, banyak banget industri kita yang andalannya ya upah murah biar bisa kompetitif, biar nggak kalah saing sama negara tetangga, katakanlah Vietnam. Terakhir, dan ini yang paling alot, nentuin upah itu selalu jadi ajang tarik ulur politik antara pemerintah, pengusaha, sama serikat pekerja. Pusing kan? Tapi sebentar, gimana kalau semua masalah tadi itu bukan error atau bug dari sistemnya? Gimana kalau itu emang fiturnya? Yuk kita coba masuk ke gagasan yang lebih radikal. Jangan-jangan kemiskinan ini emang sengaja diciptakan dan dirawat oleh sistem. Ini soal geser cara pandang nih. Mungkin selama ini kita nganggap kemiskinan itu ya kayak hukum alam, kayak gravitasi. Sesuatu yang pasti ada dan nggak bisa dihindari. Nah, perspektif yang ini bilang, tunggu dulu. Kemiskinan itu bukan takdir, tapi sesuatu yang direproduksi, diproduksi ulang setiap hari lewat sistem yang ada. Para sosiolog nyebutnya reproduksi sosial. Maksudnya apa? Artinya, ketimpangan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Lewat apa? Lewat akses pendidikan yang nggak sama, akses ekonomi yang beda, kebijakan yang nggak merata. Jadi ini bukan soal nasib, tapi soal sistem yang bikin lingkaran setan ini terus berputar.
Nah, kalau pakai kacamata ini, upah rendah itu bukan lagi soal pengusaha baik atau jahat, ini murni logika sistem. Simple aja, kalau mau untung maksimal, ya biaya harus ditekan seminimal mungkin. Dan salah satu biaya terbesar perusahaan itu apa coba? Yup, upah karyawan. Dan yang bikin ini makin kuat, ada yang namanya hegemoni. Ini keren tapi serem. Hegemoni itu ketika sebuah dominasi terjadi bukan karena paksaan, tapi karena persetujuan. Misalnya, ide kayak upah harus rendah biar investasi masuk, itu diulang-ulang terus di media, di mana-mana. Sampai kita semua, termasuk para pekerja, nganggap itu sebagai sebuah kewajaran. Ya emang gitu realitanya. Padahal itu kan sebuah ketidakadilan yang dinormalisasi. Semua obrolan ini akhirnya ngerucut ke satu pertanyaan penutup. Sebuah pertanyaan yang menggugat, yang mungkin bakal bikin kita mikir ulang soal sistem tempat kita hidup sehari-hari. Jadi ada kontradiksi fundamental di sini. Coba pikirin deh. Sistem ini butuh konsumen buat beli barang-barang yang diproduksi. Tapi di saat yang bersamaan, sistem ini juga menekan upah para pekerja yang sebetulnya adalah konsumen itu sendiri. Ini kan aneh, kayak membangun rumah tapi fondasinya digrogotin sendiri. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah, dan ini mungkin pertanyaan yang paling gak nyaman buat kita semua. Kalau ternyata sebuah sistem ekonomi butuh sebagian orang untuk tetap miskin supaya sistem itu bisa terus berjalan, apa kita masih bisa bilang sistem itu adil?